Si SPV ini bingung nih, si Ajeng ini kok udah lebih dari 2 menit tuh nggak online. Terus akhirnya si SPV manggil aku buat coba panggil si Ajeng digoyangin gitu. Jadi pas aku nepok Ajeng, tiba-tiba dia jatuh ke bawah, pingsan. Kita semua panik. Akhirnya sama SPV, udah langsung aja kita bawa ke rumah sakit biar Ajengnya bisa kita tahu kenapa Ajeng pingsan tiba-tiba kayak gini. Dan ternyata Ajeng udah nggak ada. Ya. Posisinya udah pulang semua nih, udah gelap tapi pas satpamnya mau keliling, ada yang online satu, cewek, rambutnya panjang, mau ditanya nih sama satpamnya. Pas satpamnya mau manggil, ke distract karena ada barang jatuh di belakang. Yang namanya manusia langsung refleks ngelihat set, pas balik lagi ke sini, nggak ada. Tapi kan yang jadi permasalahannya adalah kok bisa masih dihubungi nasabah tersebut bahkan atas nama Ajeng gitu, padahal udah nggak ada. Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal dan hari ini gue kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman atau kejadian yang menurut gue ini serem banget dan epic karena dia akan menceritakan tentang teman kerjanya yang meninggal di waktu jam kerja. Dan setelah kejadian itu banyak kejadian mistis yang dialami di kantor tersebut. Dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke, pasukan Lentar Malam ini narasumbernya udah ada di samping gua. Kita sapa dulu aja, namanya Kak Elma. Halo Kak Elma, apa kabar Kak? Baik Kak. Baik ya Kak ya. Kak Elma ini katanya pernah kerja di kantor asuransi dan teman satu tim kerjanya itu meninggal pada saat lagi kerja. Iya, jadi temen sebelah aku persis itu lagi online megang handset. Tiba-tiba aku pegang jatuh. Aku sempet sih ngepapah palanya ya pas kita lagi ngerubungin dia. Pas nggak tahu dia kenapa. Pas dibawa ke rumah sakit ternyata dia udah meninggal. Ya, dari situ lumayan banyak kejadian horor yang dialamin sama gue sama teman-teman setim juga sih. Sampai Pak Satpam gedung juga ngalamin. Sampai ngalamin juga tuh Satpam tuh. Pak Satpam gedung. Bahkan setelah kejadian horor-horor itu di kantor, gue sempet sakit juga. Lumayan lama, 2-3 minggu. Dan ada datang orang pintar ya, ngasih tahu kalau gue diikutin sama makhluk halus namanya Sengkolo. Sengkolo itu pas ditanya kenapa, kata orang pintar ya, gue sempat keluar pas banget sama malam 1 suro. Jadi kenapa gue bisa diikutin sama si Sengkolo ini. Dan selain si Sengkolo ini, ada satu cewek yang ngikutin gue juga. Karena weton gue itu, jadi dia suka ngikutin. Satu sosok ini apakah teman kerja yang... setelah ditanya ke orang pinternya ya, iya. Si teman kerja gue itu, yang meninggal itu. Karena kan dulu cukup akrab tuh, karena sebelahan duduknya. Lumayan akrab itu ya? Iya. Wah, ini penasaran. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Dan seperti biasa nih, buat kalian yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Kak Elma, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, itu ada di @lentarmalam.id. Dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Atau kalian bisa juga hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkapnya dari Kak Elma, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Cerita awalnya
sekitar tahun 2018 ya. Itu aku kerja di sebuah asuransi di daerah Jakarta. Ya, aku nggak bisa sebutin karena masih beroperasi sampai sekarang. Iya. Di situ aku baru ngelamar kerja. Pokoknya di perusahaan itu dia harus pakai nama palsu. Nama Untuk samaran. untuk kebaikan karyawannya mungkin ya. Nah, kebetulan aku di batch pertama, jadi hurufnya A, sesuai abjad aja sih, bisa A sampai Z atau sampai H terus balik lagi ke A lagi. Nah, jadi di batch-nya itu kita bertim sekitar 10 orang. Oke. Nah, dia ada SPV-nya masing-masing sendiri nih, jadi 10 orang ada SPV-nya. Pas masuk, aku dapet A, kebetulan aku pakai nama Amel, biar gampang kan. Jadi nasabah nelfon, oh iya Mbak Amel, gitu. Ya, terus pas masuk, kenalan sama teman-teman satu batch. Ada juga namanya Ajeng. Nah, Ajeng ini duduknya di sebelah aku. Jadi duduknya tuh kayak tempat warnet. Abang tahu warnet ya. Jadi blok-blokan. Jadi blok-blokan sebelah-sebelahan, di ujungnya SPV. Aku mulai kenalan, udah. Terus kita online kan, nelfon nasabah. Di situ nelfon nasabah, udah. Aku taunya si Ajeng ini, dia cukup bagus kerjanya. Karena dari tim aku, selama aku kerja, dia yang paling achieve-nya paling banyak. Jadi achieve-nya itu kita dikasih kayak target. Target per bulan tuh misalkan 150 atau 200 juta kita harus tembus ya. Itu supaya kita dapat bonus yang banyak. Jadi bonusnya ya bisa lebih gede daripada gaji pokok. Makanya si Mbak Ajeng ini, dia udah achieve target, tapi dia tuh tetap mau lebih gitu maunya. Ya kan karena aku sebelahnya juga, aku sempat ngobrol-ngobrol. Dia tuh kalau malam tuh nggak suka langsung pulang. Jadi dia suka main-main malam kayak anak Jakarta gitulah. Oke, anak Jaksel ya. Anak Jaksel banget. Ya. Kayak ke diskotik atau ya dugem gitu. Emang dari kantor sih emang ada beberapa juga yang suka kayak gitu. Terus aku lihat dari gayanya dia juga cukup hedon ya. Dari sepatunya mereknya lumayan mahal, tasnya. Mungkin dia ngejar achieve-nya itu buat nutupin kehidupan dia. Betul. Karena work life balance kalau. Iya. Ya, jadi mungkin karena dia cantik juga kan, badannya bagus. Nah, mungkin kebutuhannya jadi lebih banyak. Terus dia juga sering banget nggak makan siang karena demi achieve. Karena kan biasanya kalau orang lagi makan siang megang HP, jadi lebih banyak buat ngejawab dari kita-kita gitu kan. Jadi dia lebih banyak nge-skip makannya gitu. Aku nggak tahu dia buat jaga badannya juga atau enggak supaya tetap langsing, tetap cantik ya. Nah, jadi dia sering nge-skip makan sampai pernah kita tuh di sana kerja itu ada kayak laporannya sendiri di SPV. Jadi ada misalkan aku lagi nelfon nih atau enggak aku nggak nelfon, kita ketahuan. Jadi misalkan 2 menit aja kita nggak nelfon nasabah, dia ada tulisannya idle tuh belum menghubungi nasabah. Jadi kayak kita pura-pura kerja tapi ketahuan kalau kita tuh nggak kerja. Nah, terus ada ringing tuh lagi nelfon tapi nggak kehubung sama nasabahnya. Jadi nasabah belum jawab. Nanti kalau nasabah udah jawab baru namanya connected gitu. Baru kita jelasin asuransinya. Terus si SPV ini bingung nih, si Ajeng ini kok udah lebih dari 2 menit tuh nggak online. Jadi nggak ringing, statusnya idle terus. Di komputer SPV ke komputer Ajeng bisa pakai chat gitu bang, chat. Jadi ketahuan dia ngechat nih supaya kan nggak kedengeran sama tim-tim lain ya. Dia ngechat, Ajeng ini kenapa kok nggak online? Nggak dijawab tuh sama Ajeng, lumayan lama. Aku posisinya lagi hubungin nasabah. Setelah selesai proses hubungin nasabah tuh, ternyata Ajeng ini belum ngejawab. Tapi dia posisinya, kan kita kan pakai handset yang ada mic ya. Ya dia lagi ngubungin aja gitu sambil nunduk. Tapi karena rambutnya panjang mungkin ketutupan gitu ya. Terus akhirnya si SPV manggil aku buat coba panggil si Ajeng digoyangin gitu. Jadi pas aku nepok Ajeng, tiba-tiba dia jatuh ke bawah, pingsan. Kita semua panik. Dari SPV, manajer tuh di sana disebutnya ATM. Nggak tahu singkatannya, pokoknya sebutannya ATM. Langsung pada nyamperin Ajeng. Kebetulan aku sebelahnya kan aku yang nyanggah palanya ya. Ini Ajeng kenapa? Kita nggak tahu tuh, nggak ada yang tahu. Dikerubungin full. Jadi Ajengnya juga mungkin kalau masih ada, dia nggak bisa nafas kali ya. Jadi kan dia udaranya
tersekap gitu. Iya. Ya udah akhirnya sama SPV udah langsung aja kita bawa ke rumah sakit biar Ajengnya bisa kita tahu kenapa Ajeng pingsan tiba-tiba kayak gini. Dan ternyata Ajeng udah nggak ada. Hah? Meninggal. Dan ternyata meninggalnya karena dia punya mah kronis gitu karena jarang makan. Mahnya tuh udah akut banget kata dokter. Tahu kabar itu akhirnya kita ikut makamin kan. Bareng-bareng besokannya. Setelah pemakaman, proses asuransi itu muternya cepet. Jadi nggak boleh ada satu tempat tuh kosong. Karena kan kita ngejar target ya tiap bulannya. Jadi masuklah anak baru, namanya Rini. Rini tuh bukan nama asli juga ya, karena kan harus samaran. Nah, Rini masuk, kita tuh biasanya kalau pagi suka briefing sama SPV. Sekitar 5 menit atau 10 menit lah, buat kenalan juga kan. Rini ini dia anak baru banget lulus sekolah SMA. Jadi belum tahu dunia telemarketing tuh kayak apa. Nah terus pas masuk Rini bilang, "Kak boleh ajarin aku ya nanti?" Ya udah aku bilang, "Iya nanti dibantu juga kok sama SPV." Biasanya suka didampingin, jadi Rini duduk, nanti SPV-nya di belakang buat dampingin. Nah udah pas selesai briefing, kita balik ke bangku, duduk. Rini masih kayak ngajarin cara ngomongnya, terus SPV-nya di belakang. "Rini kamu mau coba nggak buat hubungin nasabah?" Nah coba deh, kira dikasih datanya sama SPV. Pas Rini ngomong, aku di sebelahnya kan lagi nelfon juga ya, itu belum kehubung sama nasabah tuh. Si Rini tuh tiba-tiba ya, "Halo Pak, selamat siang," lancar gitu, kayak aku. Padahal aku aja latihan bisa seminggu, sebulan malah, baru lancar banget ya. Iya. Biasanya masih gugup, "Iya Pak, halo, bla aku kan gitu kalau pas pertama. Dia langsung, "Halo Pak, saya Rini dari ini, lancar gitu. Sampai akhirnya closing tuh kayak kita dapat nasabahnya. Nasabahnya mau ikut asuransi kita. Closing Rininya. Sampai closing deh. Sampai selesai. Iya mau selesai. Terus aku kaget dong kan, Rini kan anak baru ya. Kok bisa gitu? Aku aja lama. Terus SPV juga tiba-tiba langsung nyamperin dia. Jadi SPV tuh di komputernya ngedengerin juga si Rini pas ngomong sama nasabah. Terus nyamperin, "Rini katanya kamu anak baru. Kok bisa langsung ngomong?" Terus pas si Rini selesai, "Hah? Masa? Iya ya? Emang aku nelfon ya?" Kayak orang bingung gitu bang. Pas di bangkunya si Ajeng ini, dia bingung aja. Bingung diem. Kok aku bisa gitu ngubungin nasabah? Padahal kan aku kan baru. Pas aku ngobrol sama dia juga dia masih terbata-bata ngomongnya. Jadi kayak cukup kaget gitu kan. Kita setim pun kaget. "Rini closing?" "Iya Rini closing." "Serius?" Jadi pada kaget gitu. Udah lah, habis itu ya udahlah, mungkin dia udah bisa kali ya ngelihat kita ngomong yang lain. Sampai besoknya akhirnya sama si SPV-nya, "Ya udah nih, saya kasih data ya, kamu closingin deh, kamu proses datanya biar dapet." Akhirnya dikasih ke si Rini, ini nelfon berjalan seperti biasa. Pokoknya kalau dia udah duduk di bangkunya si Ajeng, udah deh, itu Rini diem aja, ngubungin nasabah aja. Sampai kadang kita ajak makan siang, "Iya Kak, tak dulu bentar ya Kak, aku lagi closingin." Kayak nggak mau gitu, nggak mau ikut makan. Jadi dia terus aja nelfon, kadang sampai malam dia nelfon. Aku nggak tahu ya, dia beneran nelfon buat ngejar achieve atau gimana. Ya jadi pokoknya habis itu berjalan sebulan. Achieve tuh kelompok aku, tim aku. Jadi kita kayak ada skor gitu loh, Bang. Skor tim paling atas nanti dapat hadiah biasanya. Nah, gara-gara si Rini ini, kita selalu achieve nih, tim kita pertama terus. Sampai akhirnya sebulan, Rini sakit. Nggak masuk. Jadi aku nanya ke SPV, pertama kan dia nggak masuk sekitar 3 hari nih. "Bang, ini kenapa Rini nggak masuk?" "Oh, Rini sakit, dirawat di rumah sakit." Katanya. Dirawat. Kita nengokin ke rumah sakit. Rini dirawat, emang kelihatan lemes banget badannya sih. Udah diinfus, sampai diinfus. Terus pernah aku kesana, dia pakai oksigen gitu. Dirawat pokoknya. Udah menjelang seminggu 2 minggu, Rini nggak masuk juga kan. Akhirnya aku tanya lagi, "Bang, Rini masih sakit?" "Oh enggak, Rini katanya udah nggak mau kerja di sini lagi." Nggak mau dia kerja di situ lagi, Bang. Sama orang tuanya nggak diizinin juga karena mungkin pulangnya malam mulu kali ya. Udah akhirnya Rini udah nggak kerja situ, tempatnya Ajeng kosong. Kosong lagi. Terakhir si Rini itu sakit apa yang lo tahu? Aku kurang tahu sih. Jadi aku nengokin ya udah dia lagi diinfus.
nggak sempet nanya ke keluarganya juga sih, nggak enak kali ya, akunya nggak enak. Ya udah akhirnya tempatnya si Ajeng kosong nih, kosong. Biasanya kan cepet ya, ini lumayan lama nih kosongnya nih si tempatnya Ajeng, nggak ada yang anak baru yang gantiin. Nah dari situ karena kosong, jadi ada beberapa pengalaman aku dapet kayak horor-horor gitu lah. Jadi kayak kan kalau kita lagi online, kita boleh nih pakai selendang pantai, tahu nggak bang, yang transparan? Iya. Ya. Jadi ini kan PC. Kalau misalkan kayak aku nggak mau keganggu, ke distract, misalkan ada orang lagi nelfon, kan ada yang nelfonnya kenceng suaranya, ada yang misalkan SPV lagi bercanda gitu. Nah aku tutupan pakai selendangnya itu ke PC. Tapi tetap menghubungi nasabah, tutupan ke PC. Di situ aku dengar ada yang online di sebelah aku. Padahal kan itu kosong kan? Iya. Kosong, nggak ada orang. Ya udahlah ya, aku tetap menghubungi nasabah. Udah selesai gitu, aku buka, aku nanya kan, jadi aku ini kosong, ini ada lagi tim aku. Aku nanya ke dia, tadi ada yang pindah ke sini ya buat nelfon nasabah. Kata dia nggak ada. Jadi nggak ada orang di sebelah aku sebenarnya. Nggak ada yang nudukin. Iya. Itu di tempatnya Ajeng kan? Tempatnya Ajeng, nggak ada yang dudukin. Ya, situ jiper dah bang. Aku mulai takut. Padahal itu jelas ya? Jelas. Kan ketutupan setengah gini kan, kayak kayu. Meskipun nggak ada kayu kan segini kelihatan nih, kesini ada orang duduk. Iya kayak gitu. Itu nggak ada orang. Selain itu, teman-teman dari tim lain itu juga suka ngomong. Kan aku kan jarang nih ke tim lain, sesekali lah ya ngobrol-ngobrol. Kalau misalkan kayak hari Jumat, kalau pagi ada senam pagi. Nah itu sambil ngobrol-ngobrol. Tim lain suka nanya, itu di situ ada anak baru ya, udah ada anak barunya ya sebelah kamu. Mungkin nggak ada anak baru sama sekali. Tuh bilang, anak baru dari mana? Orang tempatnya Ajeng kosong, nggak ada orang. Terus mereka pada ya kayak nggak percaya, padahal mereka ngelihat ada anak baru duduk di situ. Padahal orangnya nggak ada. Terus kalau pagi kan kita nyalain komputer sendiri-sendiri ya, karena ada power supply-nya sendiri. Iya. Jadi nggak bisa dinyalain dari mana-mana ya, kita nyalain sendiri. Pas online udah tuh sekitar jam 10 atau jam 11, tiba-tiba komputer Ajeng udah nyala dengan posisi aplikasi yang biasa kita pakai buat hubungin nasabah udah kebuka. Padahal nggak ada siapa-siapa? Nggak ada siapa-siapa. Nggak mungkin dong, SPV kan di ujung dia nyalain. Jadi aku agak ujung, jauh nama SPV. Jadi nggak mungkin dia tiba-tiba nyalain aja udah buat nggak mau ngapa-ngapain kan? Dan nggak bisa juga? Nggak bisa dari SPV, nggak bisa kan ya? Karena kan supply-nya harus nyalain sendiri kalau komputer. Iya, jadi ada tombol kecil gitu. Terus aku sempat dengar cerita juga dari satpam situ yang sering keliling. Jadi kalau malam kan suka keliling nyariin ngeliatin anak-anak di situ udah pada pulang atau belum. Karena kan nggak boleh sampai larut malam banget ya kita online. Akhirnya posisinya udah pulang semua nih, udah gelap tapi pas satpam mau keliling ada yang online satu. Cuman aku nggak tahu dia tahu posisi Ajeng atau enggak ya. Pokoknya ada online satu, cewek, rambutnya panjang, mau ditanya nih sama satpamnya, karena kan udah pulang semua, disamperin, tapi posisinya ngebelakangin Pak Satpamnya ya. Nah, jadi Pak Satpamnya jalan, mau nyoba nyamperin, berhenti dulu, karena dia dengernya dia lagi ngobrol sama nasabah. Nah, ditungguin sampai selesai, Pak Satpamnya mau manggil, ke distract karena ada barang jatuh di belakang. Takutnya ada maling kan. Ke distract, yang namanya manusia langsung refleks ngelihat set, pas balik lagi ke sini nggak ada, adanya handset plok jatuh gitu ke meja, kayak handset lagi dipakai tiba-tiba jatuh ke meja. Satpamnya langsung lari turun ke bawah, terus besokannya nggak masuk karena sakit gara-gara ngeliat itu. Harusnya kan biasanya kan posisi headset itu kalau selesai kerja digantung sebelahnya ya, biasanya. Ya? Ini berarti jatuh tuh. Iya, jatuh kayak ada orang yang make, tapi orangnya nggak ada gitu. Jadi plak aja jatuh. Terus komputernya nyala.
Tapi itu kesaksiannya nggak tahu kapan itu Kesaksian si satpamnya. iya nggak tahu, aku Apakah dengar cerita di aja. mejanya Ajeng atau bukan itu Heeh. aku juga nggak tahu. Oh. Pokoknya ada satu cewek aja rambutnya panjang, karena kan nanti dari belakang doang kan. Kan pas satpam juga nggak bakal tahu ini mejanya Amel, mejanya Ajeng, mejanya siapa. Ya kan pasti nggak tahu satpam. Tapi berada di tim Tim KL aku mah. katanya sih yang deket-deket pintu masuk, jadi aku kan karena tim batch 1 jadi deket pintu masuk gitu. Dan itu juga deket pintu masuk. Iya. Posisinya. Iya, nggak tahu kebetulan atau emang dia Ajeng ya. Iya. Karena kan dulunya Ajeng emang suka sampai malam kan. Biasanya kan kalau di perkantoran gitu nggak boleh sampai malam. Kalau asuransi paling jam 7 jam 8. Jam 7 jam 8 masih bisa. Karena kan itu jam orang pulang juga kan. Jadi misalkan sambil nyetir, sambil ditelepon. Atau di kendaraan umum dia nelpon bisa ngangkat. Terus karena tim aku pertama terus, ini pas dicek sama SPV ada data malam. Jadi malam setelah kita pulang. Padahal kan nggak ada ya. Jadi kayak ada yang hubungi nasabah satu orang malam-malam. Nasabahnya ada pas kita telepon, pas kita coba konfirmasi ikut sertaannya lagi, ada dia jawab, oh iya dihubungi sama Mbak siapa ya, Mbak AA Ajeng deh kayaknya gitu. Beneran Bang. Jadi hampir setiap malam dia hubungin terus dan itu dapat nasabahnya. Closing. Makanya tim gue jadi pertama terus. Aduh. Ini gimana ya, gokil sih. Ya ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya Positifnya juga, ada ya. Jadi untung juga kan buat tim gue. Iya, ada keuntungannya juga gitu. Bonusnya jadi dapat lagi. Iya, dibantuin sama arwah gentayangan ya. Iya. Oke. Terus gimana lagi tuh? Soal itu tuh. Yang malam-malam itu. Iya. Ya berjalan aja terus Bang. Atasan juga dicari-cari mau gimana ya. Ya udahlah biarin. Ya orang dapat untung juga. Cuan. Gimana perasaan atasan lu? Atasan gue SPV, ya gitu, sebenarnya kayak gitu, aneh ini kenapa bisa ya malam-malam. Padahal datanya tuh kan datanya yang megang SPV Bang. Kok bisa dia ngubungin gitu. Dari IT juga pas dicek username-nya kan kita ada username-nya sendiri-sendiri ya. Username-nya username Ajeng. Iya. Padahal kan Ajengnya ya udah almarhumah ya. Tapi itu setelah Rini itu ya? Setelah Rini nggak ada. Iya, karena kan nggak ada yang dudukin tuh. Iya. Dan tim lain pun nggak ada yang mau duduk di situ juga jadinya. Jadi kita tuh duduk ya udah di bangku kita, nggak boleh pindah-pindah. Terus tanggapan teman-teman gimana tuh? Ya jiper sih selama online. Jadi yang depannya kan jadi ada berhadapan depannya si Ajeng, tempatnya Ajeng ya jadi nunduk terus, nggak berani ngeliat ke depan, takut tiba-tiba muncul kan. Jadi kayak ya kita online mau gimana, tuntutan kerja harus tetap dilakuin dan nggak bisa pindah tempat. Gue aja sebelahnya nggak bisa pindah tempat. Lu perasaan lu pasti takut banget itu ya? Takut, makanya juga jadi sering tutupan gini kan, biar nggak ngelihat ke samping mulu. Ada pernah satu orang nasabah datang ke kantor gue, ke resepsionisnya. Dia nanyanya ada yang namanya Ajeng nggak ya? Wah, gila. Resepsionisnya kaget kan, resepsionis sama satpam yang jaga di meja situ juga pada kaget. Ajeng kan udah nggak ada ya. Pertama mereka bisik-bisik dulu, terus baru jelasin lah pelan-pelan ke si bapaknya. Pak, Ajeng itu udah nggak ada dari beberapa bulan yang lalu. Ajeng udah nggak ada. Bapaknya ngotot, masa sih nggak ada, orang semalam baru ditelepon. Semalam saya ikut loh asuransi dari sini, gara-gara si Ajeng baik ngomongnya, lembut. Saya jadi tertarik, saya makanya mau ketemu si Ajeng. Ya akhirnya dibilangin sama resepsionis ya pelan-pelan, Pak Ajeng tuh udah meninggal, udah nggak ada di sini, udah di surga Pak, gitu. Gak percaya bapaknya. Sampai adu debat sama resepsionis sama satpam ya. Bapaknya tetap ngotot, pokoknya mau ketemu Ajeng. Ya akhirnya dipanggil lah SPV gue, karena kan atasannya Ajeng dulu ya. Akhirnya dibawa, Pak, dijelasin lagi, Pak Ajeng tuh udah meninggal Pak. Kita udah nggak ada yang namanya Ajeng juga di sini.
Akhirnya udah bapaknya ngotot ya dibawalah ke satu ruangan, mungkin didiskusiin kali ya pelan-pelan. Udah gue nggak tahu kelanjutannya karena gue harus tetap nelpon. Tapi Gitu. sempat nanya gak ke SPV, gimana Pak itu hasilnya? Katanya sih nasabahnya tetap maunya Majeng. Ya oh. Dateng dah tuh malam-malam dah tuh ke situ, iya. Ya nggak tahu ya cara ngomongnya Ajeng selembut apa atau Iya. senyaman apa sih nasabah sampai suka banget sama Ajeng. Tapi kan yang jadi permasalahannya adalah kok bisa masih apa ya dihubungi nasabah tersebut bahkan atas nama Ajeng gitu padahal udah nggak ada kan ya. Iya, kita nggak tahu juga tapi di data ada bang, rekamannya ada. Rekaman si Ajeng hubungin bapaknya, jadi suara nasabahnya ada. Hah? Suara Ajengnya juga ada, tapi karena Ajeng ngomongnya lembut mungkin agak pelan ya. Iya, jadi ada, tetap ada suaranya. Jadi kita kan di sana kalau nelfon harus direkam dari sistem. Ada bang. Kita juga bingung di sana, IT pun bingung kenapa bisa ada. Iya. Tapi setelah didengerin ya suara rekamannya itu udah bisa dipastikan nggak sih kalau itu suara Ajeng? Iya. Jadi mereka dengerin pas Ajeng masih hidup, disamain. Sama. Di compare ya. Kalau nggak gitu kan kita nggak tahu kan. Kan orangnya udah nggak ada. Cara nyamainnya gimana? Jadi di compare rekaman yang lama sama rekaman yang sering muncul itu, di compare sama suaranya sama si Ajeng. Ada di sana juga ada QC-nya kan. Jadi dengerin misalkan kita mau ngisi data customer-nya, udah bener belum nih datanya yang kita isi sama atau enggak, ya itu ada QC-nya yang nyamain. Nah itu dia yang nyamain suaranya Ajeng dari rekaman yang lama sama rekaman yang baru. Sama persis. Cara ngomongnya dari awal juga sama. Gila banget nih cerita nih. Nah biasanya kalau yang online malam itu tuh, yang nggak tahu nih nama siapa, yang nggak tahu siapa, itu biasanya di jam berapa sih? Biasanya jam 9 atau jam 10. Jam 9 atau jam 10? Tutup kantor itu jam 8 ya maksimal ya? Iya maksimal jam 8. Jam 8 udah nggak boleh lagi. Ada kegiatan? Wah, gila sih. Malam banget tuh. Tapi ada aja nasabah yang jawab ya. Iya. Ya, karena kan mereka nggak tahu. Iya sih, lagi santai gitu ya jawab. Iya. Iya itu jam 10. Setelah itu kerjaan berjalan kayak biasa, meskipun ada sedikit-sedikit horor. Kira nggak lama gue sakit bang. Sakit. Karena sering banget kan di sebelah kayak dengar suara atau ngeliat orang online. Gue sakit. Sekitar seminggu gue nggak masuk kerja. Udah dibawa ke rumah sakit. Kata dokter ya paling kecapean biasa. Udah tuh dikasih antibiotik dan lain-lain. Gue minum. Nggak ada perubahan nih. Gue tetap lemes, tetap kayak orang nggak bisa ngapa-ngapain aja, tiduran aja. Akhirnya orang tua gue nyoba ke orang pinter. Nah, datang nih orang pinter. Kaget pertama ngeliat gue. Kamu dari mana? Dari mana, Neng? Kata dia gitu. Oh, saya kerja doang, kerja aja. Ya paling pulang malam. Terus kamu ada yang ngikutin nih cewek. Iya, terus sama ada satu lagi, menurut orang Jawa gitu ya, itu ada namanya sengkolo gitu, makhluk halus gitu. Sengkolo? Sengkolo. Baru denger nih. Iya, gue juga baru dengar dari orang pintar itu bang. Karena kan gue kan orang biasa ya nggak tahu ya. Iya. Sengkolo, terus nanya lah gue, cewek sama yang sengkolo, kenapa emang ya? Mbah lah ya manggilnya ya, kenapa Mbah? Ya kamu pernah pulang larut banget sampai jam 12 nggak ya? Lebih gitu. Pas diinget-inget, ya pernah Mbah. Soalnya biasanya kita kalau udah achieve target suka makan bareng tim. Habis makan karaoke gitu kan. Sampai larut malam banget. Nah pas di situ kata Mbahnya, oh iya kamu tuh pas pulang malam itu pas bertepatan sama malam 1 suro. Menurut orang Jawa ya. Nah
Terus kenapa emang Mbak sama Malam Satu Suro? Ya karena kamu tuh salah satu weton yang disukain sama mereka makhluk halus itu. Jadi kayak ada 4 weton gitu ya Bang. Beberapa 4 weton itu salah satunya ada gue. Jadi gue pas lahir wetonnya itu. Apa? Berarti rumusan weton lah ya? Nggak boleh disebutin sih ya. Oh nggak boleh disebutin? Iya nggak boleh, buat kebaikan. Soalnya kan weton kan cukup ini buat orang-orang yang tahu. Kebetulan kita si paling tahu tuh, ya kan? Iya, jadi kamu diikutin. Nah, kebetulan yang cewek emang suka sama kamu juga karena weton kamu kan disukain banget nih. Nah, kalau Sengkolo pas gue pulang malam diikutinnya. Udah kira ya udah Mbak, jadi gimana nih? Saya mau kerja lagi. Kan gak enak juga ya. Tim gue nanti kerja sendiri gitu buat achieve target. Udah kira coba dibantu doa sama mbahnya. Kasih minum biasanya. Ya udah gue minum. Lumayan enak nih, bisa lah ya duduk jalan sebentar. Udah selesai, mbahnya cuma pesen kamu kalau kemana-mana kalau bisa jangan pulang di atas jam 12. Jam 10 lah udah di rumah. Sama banyak-banyak berdoa kalau di luar malam gitu. Udah, kira udah selesai, gue udah sehat nih. Masuklah kerja. Pas masuk, kaget nih. Pas ngeliat tim gue masih di urutan pertama, Bang. Urutan pertama. Padahal kan gue nggak ada ya. Iya. Ini mejanya aja kosong, belum ada yang nempatin juga nih. Karena ada nggak ada yang berani. Dari atasan kan juga udah tahu, jadi anak baru kalau masuk ya nggak duduk di situ. Tetap satu nih, achieve target terus dah pokoknya. Pernah juga SPV datang pagi-pagi, kan kita masuk tuh sekitar jam 7:30 ya. Jadi jam 7 tuh udah pada kumpul gitu. SPV masuk, tiba-tiba nyium bau melati. Ini ada yang pakai parfum melati nggak ya? Kan biasanya ada kan parfum wanginya melati, bunga melati ada. Iya. Ditanya ada yang pakai parfum melati nggak sih? Parfum melati. Kita saling lihat-lihatan dulu nih setim. Lu pakai nggak? Enggak ada yang make. Siapa juga yang berani make bau kayak gitu kan? Nggak ada yang suka juga. Ya udah, jiper tuh pagi-pagi di situ. Kita dibawa ke ruangan dulu sama SPV buat ngerileksin ya, supaya nggak takut-takut banget lah. Udah masuk, udah online seperti biasa. Nggak lama kantor gue pindah gedung. Karena di situ mungkin karena kejadian itu, terus sama dari pihak buildingnya agak nggak mau ngurusin tempat kita. Jadi kayak WC aja tuh sering banget nggak dibersihin. Oh, paham. Ya gitu. Tenannya kurang ya? Iya, tenannya kurang. Kurang servisnya. Jadi ya udah akhirnya pindah gedung. Udah paling di situ gue mutusin buat nggak kerja lagi sih di situ. Pas pindah? Pas pindah. Karena pindahnya lumayan jauh banget dari rumah gue. Kemana pindahnya? Ke Tangerang, daerah. Sotoy. Ya situ deh, ntar ketahuan dong. Oh iya bener. Ntar ketahuan kalau gue sebutin kemana pindahnya. Oh oke. Jadi ya ujung-ujungnya pindah ya. Pindah. Tapi ini, gue penasaran. Pas ada kecium bau melati, itu rata-rata teman pasti berpikir kalau itu ada sosok Ajeng nggak sih? Iya. Iya. Pas di ruangan itu kita ngobrol. Ini Ajeng datang kali ya, gitu. Mau ikut online kali ya, bercanda dan iya. Ya buat biar kita rileks lah. Oh iya kali gitu. Ya udah akhirnya. Oh ya udahlah biarin aja. Udah biasa juga kan kita. Karena sebelum-sebelumnya itu emang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Sering tuh bunganya, bau bunga kayak gitu Bang. Kalau pagi. Karena kan Ajeng almarhumah dulu kalau datang juga emang pagi. Soal Sengkolo nih. Ibu penasaran nih, kalau soal Sengkolo itu sosok makhluknya kayak gimana sih? Makhluknya kayak gimana ya? Gede gitu sih. Oke. Cuman nggak tahu penampakan bener Sengkolonya tuh kayak gimana, gue belum tahu. Karena kan mbahnya cuma ngejelasin gitu aja. Nama sosoknya Sengkolo? Nama sosoknya Sengkolo. Penasaran ya? Penasaran? Iya, gue juga penasaran sih. Namanya juga ini ya, kayak ikonik lah ya, gampang diingat dan emang berbau mistis ya. Sengkolo. Jadi kebayang-bayang ya. Iya. Nah, gue penasaran juga nih dengan si kliennya, si almarhumah Ajeng ini ya. Itu jangka waktunya si kliennya ini masih ditelepon, bahkan sampai datang, itu jangka waktunya berapa lama setelah Ajeng meninggal?
Setelah Ajeng meninggal, pokoknya setelah Rini masuk itu belum ada. Nah setelah Rini nggak ada kan bangkunya kosong. Ya udah hampir selama itu ada sampai gue pindah kantor. Hah? Iya. Makanya kan tim gue jadi achieve terus, jadi pertama terus. Sampai dianggap terbiasa mungkin ya? Iya, jadi SPV, direktur ya udahlah, mau gimana nggak bisa diapa-apain juga. Mungkin untung juga kan buat mereka jadinya. Iya pasti. Iya, cuman ya kasihan karyawan yang di sampingnya sih. Iya. Kalau siang, Iya. belum kalau malam, satpamnya, yang ada kejadian yang tadi gue ceritain. Iya. Tuh. Jadi terbiasa ya? Iya, jadi terbiasa aja. Nah, penasaran nih. Pas pindah kantor baru. Pas pindah itu nggak tahu. Pernah dapat kabar gak kalau itu masih diteleponin gitu? Belum, enggak sih. Enggak. Kebetulan sama teman-teman sana juga banyak yang udah keluar juga. Ya? Karena jarak itu ya, mungkinan ya. Nah, waktu itu sakit berapa lama dan sakit apa waktu itu, Kak Elma? Sakitnya yang pas ke dokter, yang sebelum ke dokter sekitar seminggu ya. Habis itu ke dokter, kasih obat nggak sembuh-sembuh. Nah, kata dokter ya sakit kelelahan ya, capean. Ini karena gue juga punya asma. Terus ya jedanya pokoknya dari si mbahnya datang gue nggak masuk itu sekitar 2 minggu lah, 2 minggu 3 minggu. Tapi sorry ya, nih gue penasaran aja. Dan sorry juga, asma itu bisa sembuh gak sih? Asma bisa sih bang. Bisa. Gue sekarang udah nggak begitu. Udah nggak begitu. Tapi kalau kata dokter itu asma itu bisa sembuh gak? Asma kurang tahu deh. Kalau gue dari nyokap ada pengobatan Chinese gitu, pakai kodok Cina gitu. Jadi beneran bang. Jadi gue makan kodok Chinese gitu, kodok Cina katanya ya. Itu beneran, tapi sekarang gue udah mending, udah nggak pernah gitu, udah nggak setelah makan itu. Udah nggak? Udah nggak. Tapi masih makan kodok tuh? Ya enggak dong. Oh, enggak. Masa udah semua masih makan doyan itu mah? Enggak, udah enggak. Makan kodok Cina? Iya. Nggak tahu ya gimana pengobatan dari mana. Penasaran. Enggak. Sebenarnya ada juga, ada sih pemain pengobatan sepak yang bola nih dari Korea Selatan, mantan pemain MU, ya kan? Mantan pemain MU yaitu Park Ji-sung nih namanya. Itu dulu kecilnya itu sering makan kodok. Oh sama? Iya, dan nah tapi khasiatnya adalah emang staminanya nggak pernah habis di lapangan. Itu karena dulu kecilnya kasih kodok. Iya. Iya, nggak tahu ya. Iya. Gue juga udah nggak, asmanya udah nggak. Udah nggak. Masih Penasaran aja. Tapi kalau teman-teman ada jawaban sendiri, boleh dong di komen ya. Asma itu bisa sembuh total nggak sih? Oke. Kak Elma, ada yang mau disampaikan nggak? Oh iya, punya TikTok nih dia nih, konten kreator nih. Ngobrolin apa kalau TikToknya? Kontennya apa? Kontennya nge-review film doang Review sih. film? Review film. Oke. Jadi di mana? Di TikTok. Oni Elma. Cari aja. Oni Elma, double N ya. Oni, EONNIE Elma. Iya. Instagramnya sama? Instagramnya Elma. Elma aja. Ya, Elma Juliana lah cari. Nanti TikToknya kasih teks ya. Sama kalau teman-teman yang pengen mampir untuk ngelihat mungkin lagi pengen nonton film apa gitu, rekomendasi. Nah, Elma ini nge-review itu ya. Iya. Banyak lah ya film bagus ya. Iya. Banyak ya. Iya. Nah, itu kalau teman-teman pengen mencoba untuk nyari rekomendasi film, langsung aja ke TikToknya Kak Elma. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Ya udah, kalau gitu. Terima kasih Kak Elma. Iya. Sekali lagi. Terima kasih juga waktunya. Udah berbagi kisahnya. Yaudah, gue Jamal dari Lentar Malam dan Elma. Izin pamit. Bye.